Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang analisis sensitivitas, yaitu perubahan pada RHS, kemudian perubahan pada kolom pada kendala untuk yang non-basic variable, dan yang terakhir adalah penambahan aktivitas baru. Oke. Ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah perubahan RHS atau ruas kanan pada kendala yang merupakan syarat atau batas dari ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Nah, perubahan RHS ini tidak akan merubah koefisien baris nol pada tabel. Nah, perubahan RHS ini hanya akan berpengaruh pada ruas kanan kendala pada tabel optimal termasuk nilai Z. Jadi basic variabelnya tetap tapi nilainya yang berubah. Jadi basic variabelnya tetap optimal apabila ruas kanan kendala ini tetap non negatif. Jika terdapat salah satu ruas kanan yang negatif, maka basic variabel tidak lagi optimal. Nah, ini untuk kasus Dakota itu saya ingatkan kembali, kita punya 3 peubah keputusan, yaitu X1 yaitu banyaknya produksi bangku, X2 adalah banyaknya produksi meja, X3 adalah banyaknya produksi kursi, dengan basic variabelnya adalah dengan basic visible solutionnya adalah X1 sebesar 2, X2 0, X3 8, S1 2, S2 dan S3 ini sama dengan 0 dan nilai Z-nya adalah 280. Kemudian misalkan ini ada perubahan RHS kendala. Di sini misalkan persediaan finishing hour itu berubah dari 20 menjadi 20 plus delta. Sehingga B inverse-nya tetap, tapi B-nya ini berubah. Yang berubah pada baris kedua, ya karena ini kan B2 yang berubah. Jadi untuk B1-nya tetap, B3-nya tetap, yang berubah adalah B2 berubah menjadi 20 plus delta. Nah, ini kemudian kita kalikan B inverse dengan B. Diperoleh hasil ini 24 plus 2 delta, 8 plus 2 delta, dan 2 min setengah delta. Nah, ini ketiga nilai ini harus lebih dari sama dengan 0 supaya solusinya tetap optimal. Jadi untuk yang pertama ini 24 plus 2 delta ini harus lebih dari 0 sehingga deltanya harus lebih dari minus 12. Sedangkan yang kedua 8 plus 2 delta lebih dari 0 sehingga delta harus lebih dari min 4, dan 2 min setengah delta ini lebih dari 0 sehingga delta ini harus kurang dari 4. Nah, irisan dari ketiga daerah ini adalah delta itu harus lebih dari min 4 dan kurang dari sama dengan 4 supaya solusinya tetap. Nah, kita tadi sudah punya basic variabelnya adalah S1, X3, dan X1. Dan basic variabel yang ada itu akan tetap menjadi solusi optimal apabila perubahan finishing hour tadi berada di dalam rentang min 4 sampai dengan 4. Atau basic variabel yang ada itu akan tetap jadi solusi optimal jika finishing hour-nya itu berkurang atau bertambah di antara rentang berikut. Ya, tadi kan awalnya 20 ya B2-nya, sehingga kalau B2 itu antara min 16 jadi 20 dikurangi 4 sampai dengan 20 plus 4 itu solusinya akan tetap optimal. Nah, misalkan finishing hour-nya itu berubah menjadi 22 jam. Nah,
Di sini berarti kan deltanya adalah 2 ya. Jadi awalnya 20 kemudian menjadi 22, berarti deltanya adalah 2. Nah, 2 ini tadi masih masuk di dalam rentang. Kan tadi antara min 4 sampai 4. Nah, ini masih di dalam rentang itu, sehingga basic variabelnya tetap optimal, yaitu S1, X3, dan X1. Namun, ruas kanan yang nanti menjadi solusi optimal ini mengalami perubahan. Jadi meskipun basic variabelnya tetap, tapi nilainya ini berubah. Jadi perubahannya adalah B inverse B, ini adalah 24 plus 2 delta, 8 plus 2 delta, dan 2 minus setengah delta. Sehingga kalau deltanya tadi 2, kita masukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah 28, 12, dan 1. Jadi di sini S1 berubah menjadi 28, X3 12, dan X1 adalah 1. Kemudian Z juga mengalami perubahan. Jadi CBV-nya adalah 0, 20, dan 60. Kemudian B inverse B-nya adalah ini 28, 12, 1. Untuk deltanya tadi adalah 2 ya. Sehingga nilai dari Z-nya itu berubah menjadi CBV B inverse B itu adalah 300. Dari awalnya tadi 280. Jadi efek dari perubahan persediaan finishing hour ini tetap memproduksi kursi dan bangku saja. Dengan penambahan persediaan finishing hour, maka produksi kursi X3 ini menjadi 12 naik dan bangku hanya 1 buah saja, yaitu turun. Nah, keuntungannya ini naik menjadi 300. Perubahan yang berikutnya adalah perubahan kolom dari non-basic variable. Jadi di sini merubah kolom koefisien dari salah satu peubah non-basic variable sekaligus dengan koefisien fungsi objektifnya. Nah, karena perubahan terjadi pada perubahan non-basic variable, maka matriks dan vektor berikut ini tidak mengalami perubahan. Jadi B, kemudian B inverse dan B kecil ini tidak berubah, sehingga RHS B inverse B juga tidak berubah. Hanya koefisien baris 0 pada peubah yang bersangkutan yang mengalami perubahan. Kemudian kolom pada tabel optimal pada peubah tersebut mengalami perubahan juga. Jadi C barnya ini akan berubah menjadi CBV B inverse kali AC baru, karena kan A-nya berubah dikurangi CJ baru. Jadi yang berubah adalah A dan C, sehingga CJ barnya ini berubah. Kemudian jadi ini B inverse AC ini berubah ya. Nah, BV ini akan tetap optimal apabila koefisien baris 0 yang baru bagi peubah tersebut tetap non-negatif. Selainnya, maka perlu dilakukan iterasi lagi sampai diperoleh solusi yang optimal, yaitu ketika semua koefisien baris 0 itu non-negatif. Oke, misalkan di sini tadi basic variabelnya adalah masih tetap ya S1, X3, dan X1. Nah, apabila pembuatan meja, ini non-basic variable ya yang meja ini, mengalami perubahan komposisi bahan baku, finishing hour dan carpentry hour sekaligus juga perubahan keuntungan. Jadi kolomnya ini berubah dari 6, 2, 1,5 menjadi 5, 2, 2. Kemudian C juga berubah dari 30 menjadi 43. Maka perubahan terjadi pada koefisien baris 0 untuk X2, yaitu
pakai rumus ini C2 bar yaitu CBVB inverse kali A2 yang baru dikurangi C2 yang baru. Oke, ini adalah CBVB inverse-nya tetap, kemudian A barunya ini C2 barunya adalah 43, sehingga C2 barnya adalah CBVB inverse dikalikan A2 yang baru dikurangi C2 yang baru, hasilnya adalah negatif 3. Nah, karena koefisien baris 0 yang baru bagi X2 ini negatif, maka solusi basic variabel tadi sudah tidak lagi optimal. Nah, ini perubahan pada kolom X2 kita dapatkan dari B inverse kali A2. Jadi ini adalah B inverse, ini adalah A2 yang baru, sehingga B inverse A2 yang baru itu menjadi ini min 7 min 4 2. Nah, pada kolom ini adalah tabel optimal sebelum perubahan. Ini adalah sebelum X2-nya berubah. Nah, kemudian ketika kolom X2 itu berubah, jadi yang berubah memang hanya yang X2 sini saja, yang lainnya tetap. Nah, ini kan negatif sehingga masih belum optimal, sehingga perlu dimasukkan menjadi basic variabel. Nah, untuk memilih basic variabel mana yang akan digantikan oleh X2, maka dilakukan rasio tes. Nah, di sini karena baris 1 dan 2 ini negatif, maka langsung aja terpilih yang baris ketiga. Jadi akan menggantikan X1. Gitu ya. Sehingga nanti basic variabelnya menjadi S1, X3, dan X2 dengan hero-nya diperoleh menjadi ini. Jadi karena X2 yang mau dimasukkan, maka ini harus nilainya 1, yang lainnya 0. Nah, dari sini kita dapatkan basic variabel yang baru adalah S1 sebesar 31, X3 sebesar 12, dan X2 adalah 1. Jadi dengan perubahan teknologi produksi dan keuntungan dari pembuatan meja, maka dianggap lebih menguntungkan memproduksi meja daripada memproduksi bangku, sehingga bangku atau X1 ini tidak diproduksi lagi. Kemudian dari solusi ini keuntungannya lebih besar setelah dilakukan perubahan teknologi produksi meja. Jadi awalnya 280, sekarang menjadi 283. Oke, yang terakhir ini adalah penambahan aktivitas baru. Artinya ada peubah keputusan baru. Nah, ini tidak mempengaruhi basic variabel yang optimal apabila semua koefisien baris 0 dan RHS pada tabel optimal ini tetap non-negatif. Ini masih untuk kasus Dakota. Ini jika Dakota ini memutuskan mau memproduksi rak sepatu ya. Kita lambangkan dengan X4. Kemudian keuntungan satu buah rak sepatu ini adalah $15 dan membutuhkan 1 feet kayu, 1 jam finishing, dan 1 jam carpentry. Jadi C4-nya adalah 15 ya keuntungannya. Kemudian A4 itu adalah vektor 111. Nah, koefisien pada baris 0 untuk X4 adalah C4 bar, ini adalah CBV B inverse A4 dikurangi C4. Nah, CBV B inverse-nya adalah 0, 10, 10, A4-nya adalah 1, 1, 1, dan C4-nya adalah 15, sehingga diperoleh C4 barnya adalah 5. Nah, karena koefisien baris 0 untuk X4 ini lebih dari 0, maka produksi rak sepatu ini tidak cukup menguntungkan ya, karena tidak menambah keuntungan.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisis sensitivitas yang bagian terakhir ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.